Against the Gods Bab 2030, menyandera. Secara teknis, Yun Ce hanyalah sampah rendahan yang bahkan tidak pantas dipandang sebelah mata oleh Meng Jianzu, tetapi pemuda itu berani berperan sebagai pahlawan di depannya, dan dia telah menyaksikan pelariannya yang memalukan sebelum dia bisa menghancurkannya. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan Yun Ce. Keterkejutan Meng Jianzu segera tergantikan oleh ekspresi kegembiraan dan keceriaan yang aneh. Ia tampak seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainannya yang hilang. Itu kamu. Jawab Yun Ce seolah-olah dia baru saja mengenali Meng Jianzu. Nada suaranya juga jauh lebih tegas. Saat dia mengatakan ini, dia melangkah mundur perlahan tetapi segera menahan diri. Saat ekspresinya perlahan berubah tenang, dia bergumam, Meng Jianzu. Hua Caili pernah memanggil Meng Jianzu dengan namanya di alam jurang kilin, dan Meng Jianzu melihat bagaimana Yun Ce secara naluriah ingin melarikan diri tetapi kemudian menyadari bahwa itu tidak akan membantu. Senyumnya berubah menjadi lebih meremehkan dan mengejek, kurasa sudah cukup waktu berlalu hingga kamu tahu siapa aku sebenarnya. Jadi, kenapa kamu tidak melarikan diri? Atau kamu berencana memohon padaku agar membiarkanmu hidup? Memohon, heh. Yun Ce terkekeh seolah-olah dia telah menyerah pada takdirnya, tetapi menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun. Putra seorang kerajaan dewa seharusnya bersinar seperti bintang di langit, tetapi kamu tidak hanya mencoba memperkosa seorang wanita sembarangan di daerah perbatasan, kamu bahkan membunuh sepasang orang tak bersalah hanya demi kepuasanmu sendiri. Orang tercela sepertimu tidak pantas menjadi putra kerajaan dewa, apalagi aku yang berlutut. Hahaha. Meng Jianzu tidak marah dengan provokasinya. Sebaliknya, dia tertawa keras dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa orang paling berani di dunia adalah mereka yang tahu bahwa mereka akan mati, tetapi hanya ini yang harus kamu katakan dengan napas terakhirmu. Seperti yang diharapkan dari orang biasa. Bahkan anjing jurang yang kuhancurkan 2 jam lalu menggonggong lebih baik darimu. Senyum mengembang di wajah Yun Ce saat dia tampak santai, sepertinya kamu tidak diterima dengan baik di kerajaan dewamu sendiri, Meng Jianzu. Satu kalimat itu cukup untuk membuat senyum jahat Meng Jianzu mengeras. Seorang putra bangsawan dari seorang kerajaan dewa yang telah dipuji sepanjang hidupnya tidak akan pernah berkenan menindas orang lemah. Hanya sampah manusia yang bakat, kultivasi, dan bahkan sikapnya di bawah standar di antara saudara-saudaranya yang akan ditertawakan oleh semua orang, sedemikian rupa sehingga bahkan orang tua mereka tidak mau melirik mereka sedikitpun. Hanya orang sepertimu yang akan menyiksa orang lemah untuk mencari pelampiasan dari kepuasan yang tidak akan pernah kau dapatkan. Senyum Meng Jianzu benar-benar menghilang dari wajahnya. Bahkan kulitnya yang pucat dan lembut telah berubah menjadi pucat pasi. Karena setiap kata yang diucapkan Yun Ce sungguh menusuk tepat di jiwanya. Melihat reaksi Meng Jianzu, Yun Ce perlahan mengangkat jarinya dan membuat gerakan kasar. Satu-satunya hal yang konstan di alam semesta ini adalah sampah, dan bahkan putra dari penguasa kerajaan dewa pun tidak terkecuali dari aturan ini. Namun, dari semuanya, kaulah yang paling bau dan paling kotor. Aku yakin saudara-saudaramu semua malu memiliki saudara sepertimu. Aku berani bertaruh bahwa alasan kerajaan ilahi penenun mimpi membiarkanmu pergi adalah karena dia berharap kau akan bunuh diri di luar sana. Lagi pula, siapa yang menginginkan serangga yang bau dan kotor sebagai anak mereka? Reaksi Meng Jianzu bahkan lebih hebat dari yang diharapkan Yun Ce. Seluruh wajahnya berubah menjadi warna hati babi hanya dalam hitungan detik. Hah, pikir Yun Ce dengan nada meremehkan, sepertinya tebakanku benar. Butuh waktu berabad-abad, tidak, ribuan tahun frustrasi untuk mengumpulkan warna seperti itu. Meng Jianzu perlahan mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya dengan kuat. Dia masih berusaha mempertahankan sikap acuh tak acuh dan arogannya sebagai orang yang memiliki kendali atas segalanya, tetapi dia tidak dapat menahan kekerasan dan distorsi yang meluap di dalam hatinya apapun yang terjadi. Hehehe. Dia tertawa aneh sambil memeras otaknya untuk mencari cara terbaik menyiksa Yun Ce. Yang mengejutkannya, dia tidak dapat menemukannya. Begitulah marah dan bencinya dia saat ini. Bagus, sangat bagus. Sebagai hadiahmu, aku berjanji memberimu mimpi buruk terburuk di dunia. Dia bahkan tidak dapat mengendalikan suaranya saat mengucapkan bagian kedua ancamannya. Dan siapa yang akan melakukan itu? Kamu. Seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah yang hanya berani menjelajahi pinggiran kabut tak berujung. Wajah Yun Ce sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan putus asa yang sangat ingin dilihat Meng Jianzu. Bahkan, suara dan tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah pria yang berdiri di depannya bukanlah putra seorang penguasa kerajaan dewa, tetapi setumpuk sampah yang sangat jelek sehingga dia tidak tahan melihatnya. Anak seorang penguasa kerajaan dewa pantatku. Aku benar-benar akan muntah jika seseorang memberikanmu kepadaku sebagai anakku. Saat mata Meng Jianzu meledak dengan kekerasan, Yun Ce tiba-tiba melepaskan energinya yang dalam dan terjun ke kabut yang tidak bisa ditembus di belakangnya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Meng Jianzu menggertakkan giginya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Yun Ce sudah menjadi master ilahi tingkat kedua, ketika ia bertemu dengan pemuda di alam jurang kilin, ia masih merupakan penguasa ilahi puncak. Tak disangka dia bisa melintasi alam besar dan alam kecil hanya dalam waktu 6 atau 7 bulan.
Meng Jianzu terlalu marah untuk memikirkan keanehan itu, belum lagi bahwa alam kultivasi tidak membuat perbedaan apapun mengingat kekuatannya. Dia sangat marah sehingga dia tidak menggunakan seni manipulasi jiwanya seperti biasanya. Sebaliknya, dia berlari mengejar Yun Ce beberapa kali lebih cepat dari pemuda itu dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram bagian belakang lehernya. Dia akan mencabik-cabik Yun Ce sepotong demi sepotong dan menghancurkan tulang-tulangnya satu demi satu. Debu jurang menghalangi persepsi spiritualnya, tetapi jarak antara kultivasi mereka begitu besar sehingga upaya pelarian Yun Ce, meskipun waktunya tepat, bagaikan lelucon di mata Meng Jianzu. Hanya dalam sekejap mata, dia hanya berjarak beberapa langkah dari pemuda itu. Dia tidak ragu untuk menusukkan jari-jarinya yang berkilauan langsung ke tulang dada Yun Ce. Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memberinya seringai yang tidak dapat dijelaskan dan benar-benar jahat. Kemudian, Yun Ce mengaktifkan gerbang kelima dari teknik Dewa Jahat, Hell Monarch, dan mengarahkan telapak tangannya sendiri ke Meng Jianzu. Kekuatan yang dipancarkannya jauh melampaui batas seorang Master Ilahi. Kekuatan itu mencekik Meng Jianzu dan menyebabkan pupil matanya membesar secara maksimal dalam sekejap. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menghentikan momentumnya. Ia hampir menghantam kepala Yun Ce terlebih dahulu. Bang! Terdengar suara benturan keras, jeritan mengerikan, dan retakan tulang yang menusuk tulang. Tangan Meng Jianzu remuk sampai ke bahunya seolah-olah dia baru saja menghantam palu paling mengerikan di dunia. Aura pelindungnya yang dalam hancur dalam sekejap, dan tangan sedingin es merobek tubuhnya yang kuat seperti tanah busuk dan menusuk jantungnya tepat di antara jari-jarinya. Sebuah ledakan yang mengguncang jiwa muncul tepat di atas Yun Ce dan melepaskan sejumlah kekuatan yang mengerikan, tetapi Yun Ce tidak takut sedikitpun. Sambil mencengkeram jantung dan organ dalam Meng Jianzu dengan satu tangan, dan leher pria itu dengan tangan lainnya, dia memegang Meng Jianzu di depannya dan mengancam, "Datang dan tangkap aku. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu." Meng Jianzu tidak lagi menjadi ancaman bagi Yun Ce saat ini. Namun, pelindung tersembunyinya, lelaki tua berjubah abu-abu, adalah cerita yang berbeda. Yun Ce tahu bahwa lelaki tua itu mungkin berada di tahap tengah alam kepunahan ilahi dan benar-benar di luar kemampuannya saat ini. Mempertimbangkan usia dan kultivasinya, pengalamannya pasti sangat kaya juga, belum lagi mereka berada di kabut tak berujung, tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Itulah sebabnya Yun Ce memutuskan untuk membuat Meng Jianzu marah terlebih dahulu dan melarikan diri, saat dia sedang teralihkan, memancing pangeran untuk mendekatinya atas kemauannya sendiri. Dengan cara ini, lelaki tua itu tidak akan mencurigainya melakukan kejahatan. Kemudian, dia menangkap Meng Jianzu dan menggunakannya sebagai sandera. "Kamu, wah!" Desisan kesakitan dan ketakutan keluar dari mulut Meng Jianzu. Matanya merah, dan dia merasa seperti baru saja berpindah dari surga tertinggi ke neraka terdalam. Beberapa saat yang lalu, Yun Ce masih menjadi mainan yang bisa dimainkan sesuka hatinya. Namun sekarang, pemuda itu benar-benar memegang nyawanya di tangannya. Dia tidak pernah tahu bahwa pepatah, memegang nyawa di tangan seseorang, bisa begitu harfiah. Yun Ce benar-benar dapat menghancurkan jantung dan organ dalamnya dengan sedikit energi. Sosok abu-abu perlahan turun di depan Yun Ce. Dia tidak lain adalah lelaki tua yang tiba-tiba muncul di alam jurang kilin dan membawa pergi Meng Jianzu, Meng Jingze. Saat ini, kulitnya lebih gelap daripada debu jurang kabut tak berujung. "Lepaskan dia." Nada suaranya dipenuhi aura berat seorang dewa setengah. Sekarang, Meng Jingze menyadari bahwa Yun Ce telah mengetahui keberadaannya sejak awal. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanya untuk membuatnya tertipu sampai terlambat. Dan dia telah tertipu. Baru setelah hati Meng Jianzu benar-benar digenggam di tangan Yun Ce, dia akhirnya bereaksi. Bahkan ada saat singkat di mana dia terlalu terkejut untuk bereaksi. Tentu saja, itu karena kultivasi Yun Ce. Kemajuannya sangat menakjubkan mengingat baru setengah tahun berlalu, tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang master ilahi tahap awal. Dia yakin tidak ada yang bisa dilakukan pemuda itu untuk mengancamnya. Namun, energi mendalam yang dilepaskannya saat menangkap Meng Jianzu. Kecuali jika akal sehatnya berbohong kepadanya, itu hampir menyaingi setengah dewa. Meng Jianzu mungkin manusia yang tidak berguna, tetapi dia masih seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk dikalahkan dalam sekejap. Ini membuktikan bahwa indranya tidak berbohong padanya. "Melepaskannya," jawab Yun Ce tanpa rasa takut atau terkejut sama sekali. Malah, dia tampak seperti sedang menatap orang tolol. "Bukankah aku akan mati? Dari mana kamu berani mengatakan hal bodoh seperti itu?" Ekspresi Meng Jingze semakin gelap, tetapi dia lebih terkejut dan bingung daripada marah. Bahkan meskipun dia jauh lebih kuat dari yang ditunjukkan oleh tingkat kultivasinya, dia seharusnya tahu lebih baik konsekuensi dari menghina dewa setengah dari kerajaan dewa, bukan? "Kakek Z. Kamu harus menyelamatkanku. Kamu harus menyelamatkanku." Meng Jianzu tergagap. Ia merasa hatinya sedang dicengkeram oleh iblis, dan kematian begitu dekat sehingga ia bahkan tidak berani melawan. Ia hanya bisa gemetar seperti daun. Siapakah yang mengira bahwa pangeran manja dan berdarah bangsawan ini, yang menyiksa orang lain demi hiburan, akan bertindak lebih buruk daripada manusia biasa saat menghadapi kematian? "Diam."
Meng Jingze menegurnya sebelum kembali menatap Yun Ce dengan tatapan dingin, siapa kamu? Namaku Yun Ce, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Meng Jingze sama sekali tidak dapat mengingat nama tersebut, jadi dia berasumsi bahwa itu hanyalah nama palsu dan melanjutkan, kamu tahu siapa dia? Kamu tahu betapa bodohnya tindakanmu. Bodoh. Hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak, mayatku pasti sudah mendingin jika aku tidak menyanderanya sekarang. Apakah kamu salah satu dari orang gila yang berpikir bahwa bertahan hidup itu bodoh, dan mencari kematian adalah apa yang harus diperjuangkan semua orang? Kalau begitu, mengapa aku masih hidup? Bunuh dirimu sendiri. Atau kamu menyebut diriku idiot? Tanpa ekspresi, mata Meng Jingze semakin dingin. Ini peringatan terakhirku. Bebaskan dia, atau retakan. Yun Ce tiba-tiba menusukkan jarinya ke leher Meng Jianzu dan mengeluarkan banyak darah. Meng Jianzu langsung berteriak seperti bebek yang sedang sekarat. Kamu! Meng Jingze tanpa sadar melangkah maju sambil meledak dalam keterkejutan dan kemarahan. Sebagai tanggapan, Yun Ce mengangkat alisnya dan tersenyum, kalau tidak, apa? Kamu akan membunuhku. Kalau begitu, datanglah dan tangkap aku. Meng Jianzu mungkin adalah manusia yang bodoh, bau, dan kotor, tetapi dia tetaplah putra seorang penguasa kerajaan dewa. Aku tidak keberatan membawanya ke liang lahat bersamaku. Yah, tidak banyak juga. Otot-otot wajah Meng Jingze berkedut di sana-sini, dan energi mendalam yang berputar liar di antara jari-jarinya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang dahsyat. Namun, dia tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatannya. Apa yang kamu tunggu? Datang dan tangkap aku, dasar pengecut. Yun Ce terus mengejek Meng Jingze tanpa ragu sedikit pun. Kupikir kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah yang paling ahli dalam energi jiwa. Tidakkah kamu ingin mencoba menyerang jiwaku secara tiba-tiba dan bertaruh bahwa aku tidak akan cukup sadar untuk menghancurkan hati jalang kecil ini? Tiba-tiba, Meng Jingze merasa dingin sampai ke tulang. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa tekanan jiwanya dan auranya sebagai dewa setengah atau bahkan gelar, kerajaan Dewa Penenun Mimpi, sama sekali tidak berarti bagi orang ini. Tidak, dia benar-benar seorang maniak yang memiliki kekuatan aneh dan jiwa aneh, dan tidak peduli dengan kematian atau konsekuensi apapun. Dedede janganlah lakukan itu. Meng Jianzu berusaha sekuat tenaga untuk berbicara melalui tenggorokannya yang tertusuk. Pada saat inilah dia teringat sesuatu dan berteriak sekuat tenaga, lepas. Lepaskan aku. Aku putra penguasa kerajaan ilahi penenun mimpi. Jiwaku tercetak dengan jejak jiwa ayahku. Jika aku mati, semua yang kulihat atau kudengar dalam 10 tarikan napas akan terkirim kembali ke ayahku. Bahkan kabut tak berujung tidak akan mampu menghentikannya. Meng Jianzu mengira ancamannya pasti berhasil, tetapi wajah Yun Ce malah berseri-seri gembira. Bagus sekali. Dengan cara ini, Dewa Penenun Mimpi akan mengetahui bahwa putranya telah tewas di tangan seorang guru ilahi yang tidak disebutkan namanya meskipun Anda melindunginya. Senyumnya perlahan melebar dari telinga ke telinga, aku ingin tahu bagaimana Dewa Penenun Mimpi akan menghadiahimu karena telah menyingkirkan putranya yang paling tidak berguna. Oh, aku tidak sabar untuk mengetahuinya. Meng Jingze masih berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan getaran kecil yang memengaruhi janggut putihnya. Bab 2031, Kematian Kejam Seorang Setengah Dewa. Bebaskan dia, kata Meng Jingze untuk ketiga kalinya, meskipun kata-katanya jelas jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Demi Meng Jingze, aku bersumpah demi kehormatan hidupku bahwa aku tidak akan menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu jika kau melepaskannya. Aku berjanji akan mengabaikan masalah ini seolah-olah tidak pernah terjadi, dan aku tidak akan menyakitimu secara langsung atau tidak langsung jika kita bertemu lagi di masa depan. Perkataan Meng Jingze sangat berbobot mengingat identitas dan statusnya, tetapi begitu dia bertemu dengan tatapan sinis Yun Ce, bahkan dia merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang bodoh. Meng Jingze. Yun Ce terus memprovokasi dia, aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya, dan untuk kehormatanmu, kamu tahu betul tipe manusia rendahan macam apa Meng Jianzu. Kamu adalah pelindung dan pengawasnya, namun kamu mengabaikan perilakunya dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Kehormatan. Apakah kamu pantas disebut demikian? Dada Meng Jingze naik turun karena marah dan frustrasi, tetapi itu bukan sepenuhnya karena Yun Ce. Faktanya, sebagian besar kemarahannya ditujukan pada Meng Jianzu. Dia sudah mencoba mengubah pikiran Meng Jianzu dan menghentikannya melakukan apa yang telah dilakukannya, tetapi itu sia-sia. Praktisi yang sangat hebat memberanikan diri memasuki kabut tak berujung untuk membahayakan diri mereka sendiri untuk menerobos tembok mereka, tetapi Meng Jianzu. Binatang buas jurang manapun yang bahkan dapat mengancamnya dari jarak jauh akan membuatnya panik, dan ketika dia akhirnya berhasil melarikan diri ke tempat yang aman, dia memutuskan bahwa menindas orang-orang lemah di pinggiran kabut tak berujung akan menjadi penggunaan waktunya yang lebih baik. Pria itu benar-benar lambang dari ungkapan, lumpur tidak bisa menempel di dinding, yang berarti bahwa orang yang tidak berguna akan tetap tidak berguna tidak peduli seberapa keras Anda mencoba membantunya. Dan karena Meng Jingze telah ditugaskan sebagai mentor Meng Jianzu sejak awal, mereka sangat dekat tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk tidak seperti itu. Awalnya, dia benar-benar bangga dengan kenyataan bahwa dia adalah mentor Meng Jianzu.
Dia bukan hanya salah satu dari dua putra yang dimiliki oleh penguasa kerajaan penenun mimpi, Meng Kongchan, dia yang masih muda jelas layak mendapat sebutan, jenius. Semua orang memiliki harapan yang tinggi padanya termasuk ayah dewanya sendiri. Sayangnya, setelah Meng Jianyuan lahir, dan ia membangkitkan esensi keilahiannya di usia muda. Mengatakan bahwa status Meng Jianzu di kerajaan Dewa Penenun Mimpi anjlok adalah pernyataan yang meremehkan. Kesenjangan itu terlalu besar untuk dihadapi Meng Jianzu, dan ia tidak dapat menahan keinginan untuk menang melawan Meng Jianyuan dengan segala cara, tidak peduli berapapun biayanya. Sayangnya baginya, Meng Kongchan bukanlah orang bodoh. Ia melihat niat Meng Jianzu dan semakin tidak senang padanya. Beruntung, bagi Meng Jianzu, Meng Jianyuan meninggal. Ia meninggal dengan kematian yang baik, sehingga bahkan Meng Kongchan tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Meng Jianzu mengira ia akhirnya terbebas dari mimpi buruknya, tetapi mimpi ini hanya berlangsung selama 2 tahun ketika adiknya yang tidak mencolok dan sangat biasa, Meng Jianxi, membangkitkan esensi keilahiannya dan bahkan menjadi anak dewa penenun mimpi. Tentu saja, Meng Jianzu kalah. Meng Jianyuan adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah membangkitkan esensi keilahiannya sejak lahir, tetapi dia masih muda dan tidak berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Akibatnya, tidak perlu banyak usaha untuk membunuhnya. Namun, Meng Jianxi berada di ujung spektrum yang berlawanan. Ketika dia masih muda dan lemah, dia bersikap rendah hati dan memastikan tidak ada yang akan meliriknya. Setelah dia membangkitkan esensi ilahinya, dia mengguncang seluruh kerajaan seperti ikan paus yang menerobos lautan. Aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya bergabung membentuk lautan. Meskipun sebagian besar orang percaya bahwa Meng Jianyuan dibunuh oleh kerajaan dewa lain, sejumlah orang yang tidak sedikit percaya bahwa Meng Jianzu adalah pembunuh yang sebenarnya. Mereka hanya tidak memiliki bukti untuk mendukung teori mereka. Meng Jianxi adalah orang yang bijaksana dan berhati-hati, jadi dia tidak pernah lengah di dekat saudaranya. Bahkan, dia tidak ragu untuk menekan dan menginjak-injak kakaknya itu setiap kali ada kesempatan. Hancur mental dan tekadnya, Meng Jianzu tidak mampu membuat kemajuan sedikit pun sejak saat itu. Kepribadian dan perilakunya tidak hanya semakin buruk, ia melampiaskan ketidakmampuannya untuk melakukan apapun di hadapan Meng Jianxi 100 kali lipat. Ujian ini terutama membuat Meng Jingze sangat patah semangat sehingga ia hampir menyerah pada muridnya sepenuhnya. Lebih dari sekali, ia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Meng Jianzu benar-benar kambing hitam dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Namun, tidak peduli seberapa tidak pantas dan hina Meng Jianzu, ia tetaplah putra seorang penguasa kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Hidupnya harus dipertahankan apapun yang terjadi. Setelah menenangkan pikirannya dan meluruskan ekspresinya, Meng Jingze menjawab, kamu boleh memilih untuk tidak mempercayaiku, tetapi seperti yang telah kamu dengar, ayahnya menanamkan jejak jiwa di dalam jiwanya. Jika kamu membunuhnya, kamu akan menghentikan jalan mundurmu sendiri. Teman-temanmu, keluargamu, semua orang yang kamu kenal tidak akan lagi memiliki tempat di abis. Kamu belum membunuhnya, itu karena kamu tidak ingin mati, bukan? Meng Jingze berhenti menggunakan jiwanya untuk menekan Yun Ce dan mencoba metode persuasi yang berlawanan. Tidak ada dendam di antara kalian berdua. Apakah momen kepuasan benar-benar sepadan dengan risikonya? Ayo, mari kita berunding. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskannya? Seolah merasakan ketulusannya, agresi Yun Ce sedikit mereda saat dia menjawab, siapa yang mau mati jika mereka bisa hidup? Apa yang aku inginkan sangat sederhana. Aku ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, tidak ada syarat yang bisa kamu janjikan yang bisa kupercaya. Jadi, kita harus melakukan ini dengan syaratku dan syaratku saja. Katakan padaku, kata Meng Jingze sambil menekan auranya sebaik mungkin. Sederhana saja. Yun Ce perlahan menyeret Meng Jianzu sekitar 100 langkah menjauh dari Meng Jingze. Kemudian, dia melepaskan tangannya dari leher Meng Jianzu dan memperlihatkan bola merah. Meng Jingze samar-samar bisa merasakan energi spasial yang aneh darinya. Batu misterius spasial ini akan menciptakan formasi teleportasi yang akan bertahan selama 5 tarikan napas. Yun Ce memulai dengan perlahan. Batu ini terhubung ke formasi teleportasi lainnya. Aku akan memasuki formasi teleportasi bersamanya, dan kau tidak boleh mengikuti kami. 5 tarikan napas kemudian, saat formasi teleportasi hampir menghilang, aku akan melemparkannya kembali ke sisimu. Ini adalah satu-satunya cara agar keselamatanku terjamin. Meng Jingze mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi jika kamu tidak mengembalikannya setelah 5 napas. Sudut bibir Yun Ce menyeringai, karena tidak ada rasa percaya di antara kita, maka aku mungkin akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu, teriak Meng Jingze dengan tergesa-gesa. Yun Ce akan mati jika dia membunuh Meng Jianzu, tetapi bagaimana mungkin hidupnya bisa setara dengan sang pangeran? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia hendak melontarkan beberapa ancaman untuk memastikan Yun Ce tidak akan mengingkari janjinya, tetapi tatapan mata pemuda itu yang menakutkan akhirnya meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Dia tidak menyangka ada orang seperti itu di luar kerajaan dewa. Seorang yang tidak peduli dengan otoritas kerajaan dewa dan sudah pasti bukan dewa setengah. Bagus sekali. Yun Ce menyipitkan matanya dan memperingatkannya sekali lagi, aku akan menahannya sampai saat terakhir.
Jika kamu berani mengikuti kami, maka jangan ragukan keraguanku untuk mengambil nyawanya dan nyawamu. Dia mengaktifkan batu dewa dunia sebelum Meng Jingze bisa menjawab, dan sebuah teleportasi kecil selebar 3 meter perlahan muncul di depan Yun Ce. Formasi teleportasi yang diketahui oleh dewa setengah berwarna putih bersih, tetapi yang ini berwarna merah tua karena suatu alasan. Meng Jingze tidak punya waktu untuk berpikir. Yun Ce telah melangkah ke dalam cahaya ilahi dan menghilang dari pandangan. Meng Jingze muncul di depan formasi spasial yang dalam sekejap. Baru sekarang dia berani menghela napas dalam-dalam dan frustrasi. Kakinya berada 1 milimeter dari formasi spasial yang dalam, tetapi dia tidak berani mendekat lebih dari itu. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Di sisi lain, Yun Ce tidak berhenti sejenak pun. Dia melesat ke kejauhan secepat yang dia bisa. Kamu. Meng Jianzu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika debu jurang yang tak terkira jumlahnya mencekik kata-katanya. Mengatakan bahwa debu jurang di tempat ini seperti gelombang pasang adalah pernyataan yang meremehkan. Ini masih kabut tak berujung, tetapi secara praktis merupakan dunia yang berbeda dibandingkan dengan pinggirannya. Itu adalah jurang yang seharusnya hanya ada dalam mimpi buruk seseorang. 4 napas. Meng Jingze menjadi tegang dengan tangannya yang terentang dan siap menangkap Meng Jianzu. 5 napas. Namun sang pangeran tidak muncul kembali. Formasi teleportasi aneh itu juga tidak menghilang. 6 napas. Meng Jingze tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berhenti ragu-ragu. Dia melangkah ke dalam formasi yang dalam. Dunia berubah, dan dunia yang tadinya gelap menjadi semakin gelap. Debu jurang berhamburan dari segala arah, dan untuk sesaat Meng Jingzu benar-benar bingung. Dia masih berada di kabut tak berujung, tapi konsentrasi debu jurang ini, jauh lebih tebal daripada apapun yang pernah dialaminya. Namun, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia memaksakan indera spiritualnya yang kuat menembus debu jurang, dan ketika dia hampir mencapai batas absolut persepsinya, dia akhirnya merasakan kehadiran Yun Ce dan Meng Jianzu. Beraninya dia. Meng Jingze berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak akan marah jika Yun Ce meninggalkannya di sini dan melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan tidak akan mengejarnya karena kehidupan Meng Jianzu lebih penting dari semua prioritas. Dia akan memilih untuk membawa Meng Jianzu kembali ke sisi lain sesegera mungkin. Dia mengeluarkan geraman marah dan melepaskan energi dan kemarahan yang hanya menunggu alasan untuk meledak. Dia melesat ke arah Yun Ce seperti sambaran petir. Yun Ce benar-benar melambat setelah merasakan aura Meng Jingze. Kemudian, dia perlahan berbalik dengan kilatan aneh di matanya. Dengan debu jurang yang bertindak sebagai penyamarannya, dia bisa melepaskan diri dari indera spiritual sang setengah dewa paling banyak dalam 2 tarikan napas, apalagi 6. Namun melarikan diri dengan bersih bukanlah tujuannya. Tidak, tujuannya adalah untuk melenyapkan musuh-musuhnya untuk selamanya. Itu. Meng Jingze baru saja melompat ke udara ketika tiba-tiba sepasang bola mata berwarna abu-abu gelap menyala dalam penglihatannya. Bola mata itu tampak seperti lampu neraka. Semua praktisi mendalam dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah ahli dalam menggunakan energi jiwa, itulah sebabnya mereka juga lebih peka terhadap bahaya daripada kebanyakan orang. Saat sepasang lampu gelap bersinar ke dalam pupilnya, dia merasakan hawa dingin yang membekukannya sampai ke inti. Apa itu? Rasa dingin dan takut membuatnya lumpuh sesaat. Saat ia tersadar, bayangan sudah turun ke arahnya. Tekanan yang dilepaskan bayangan itu menghancurkan energinya yang dalam-dalam sekejap dan membengkokkan tulang-tulangnya hingga berubah bentuk dan berbunyi letupan bagaikan serangkaian guntur. Alam, batas, ilahi. 3 kata itu sangat menakutkannya hingga jiwanya hampir hancur saat itu juga. Pikiran untuk melawan tidak pernah terlintas di benaknya. Ia segera melancarkan serangan telapak tangan untuk menjauhkan diri dari bayangan itu. Jurang pemisah yang sangat besar antara alam kepunahan ilahi tingkat menengah dan alam batas ilahi, belum lagi ini adalah kabut tak berujung. Energi mendalamnya ditekan oleh debu jurang dan binatang jurang sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat melepaskan 10% dari kekuatan normalnya, dan tubuhnya terasa sangat berat sehingga setiap sel dihancurkan oleh batu besar. Dia hanya bisa menyaksikan bayangan itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, sepasang cahaya gelap mewarnai matanya sepenuhnya dengan keputusasaan, dan boom! Yun Ce telah menghabiskan 6 tarikan napas untuk melesat menjauh dari lokasi itu secepat mungkin, tetapi kekuatan Dewa Kilin yang dalam masih membuatnya terlempar tak terkendali selama beberapa kilometer sebelum akhirnya dia berhasil menguasai diri. Sial, gumam Yun Ce. Jika alam batas ilahi sekuat ini, dia tidak bisa membayangkan kekuatan dewa sejati. Meskipun ia pernah berhubungan dengan Jie Yuan, seorang kaisar iblis sebelumnya, ruang primal chaos begitu rapuh sehingga Jie Yuan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ia juga menekan aura alaminya semaksimal mungkin setiap saat. Tentu saja, ia belum pernah benar-benar merasakan kekuatan sejati dari dewa sejati atau kaisar iblis. Bumi dalam radius 500.000 kilometer dari titik benturan tiba-tiba runtuh, dan Meng Jingze terbanting sangat dalam ke dalam tanah. Namun, binatang buas jurang tidak akan berhenti menyerang sampai kekuatan hidup lawannya hancur total, sehingga ia segera melepaskan serangan kedua. Yun Ce buru-buru memanggil penghalang. Penghalang itu mencegahnya didorong lebih jauh dari yang seharusnya. Dia mendesah.
Kendalinya atas Dewa Kilin yang berada di jurang masih terlalu dangkal, jadi dia tidak mampu mengendalikan kekuatannya secara mendetail. Kalau tidak, Dewa Setengah itu pasti sudah mati pada serangan pertama, apalagi yang kedua. Meski begitu, itu berarti dia bisa menikmati pertunjukan ini sedikit lebih lama. Meng Jingze bergegas kembali ke permukaan saat tanah bergelombang seperti lautan badai. Wajahnya berlumuran darah sementara separuh tubuhnya tertutupi darah. Lengan kirinya terkulai lemas di samping tubuhnya, dan tangan kanannya memegang pedang perak yang memantulkan mata Dewa Kilin yang seperti jurang. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Sial. Dia menusukkan pedangnya ke mata Dewa Kilin yang dalam, tetapi yang mengejutkannya, dia seperti manusia biasa yang mencoba menusuk balok logam. Pedangnya sama sekali tidak biasa, tetapi Dewa Kilin adalah binatang pelindung yang paling dikenal karena pertahanannya. Bahkan matanya berada di luar kemampuan Dewa Setengah untuk menusuk, terutama mengingat lingkungannya. Pantulannya begitu kuat sehingga pedang perak itu terlempar, dan bekas kecil sedalam 1 inci pun tertinggal di mata Dewa Kilin. Dia bahkan gagal mengeluarkan darah. Saat berikutnya, Dewa Kilin menamparkan Meng Jingze dengan cakarnya seolah-olah dia adalah seekor lalat. Gemuruh. Suara tulangnya yang retak terdengar sangat jelas sehingga Yun Ce menyadari bahwa itu adalah suara tulang belakangnya yang patah menjadi 2 bagian dengan kejam. Bahkan seorang Dewa Setengah tidak akan mampu terus bertarung dengan luka seperti itu. Dewa Kilin abisal meraung dan terus memukul Dewa Setengah dengan cakarnya. Ia adalah binatang penghancur, jadi ide untuk menahan diri tidak ada dalam benaknya. Setiap kali ia melancarkan serangan, ia menggunakan 100% kekuatannya. Saat tanah menggelembung, dan ruang bergetar seperti genderang, aura Meng Jingze melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketika aura Meng Jingze hampir tidak terdeteksi, gelombang kejut yang merusak tiba-tiba berhenti. Cakar Dewa Kilin membeku di udara karena suatu alasan. Angin dingin bertiup, dan Yun Ce terbang ke arah Dewa Kilin dan mendarat di sebelahnya, dengan Meng Jianzu yang masih di tangannya. Dia kemudian melirik Meng Jingze. Meng Jingze saat ini terbaring di dalam lubang yang dalam dan tampak sangat mengerikan sehingga tidak ada kata sifat yang dapat menggambarkan kondisinya dengan tepat. Tubuhnya sudah tampak seperti bukan lagi manusia, melainkan genangan daging dan darah yang hampir tidak dapat mempertahankan bentuknya. Namun, bola matanya masih bergerak, dan ada jejak aura yang memperjelas bahwa dia masih hidup. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Dewa Setengah. Seseorang yang memiliki 1 kaki di wilayah kekuasaan para dewa. Tetap saja. Tidak ada yang akan membantah bahwa lebih baik dia mati dalam kondisi seperti ini. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan pura-pura sedih dan menjatuhkan Meng Jianzu ke tanah. Meskipun jantung Meng Jianzu terluka, itu tidak termasuk cedera serius. Yun Ce juga belum menyegel energi mendalamnya. Meskipun demikian, Meng Jianzu meringkuk seperti udang dan gemetar seperti daun. Lupakan melarikan diri, dia bahkan tidak bisa berdiri atau mengeluarkan suara sedikitpun. Wajahnya entah bagaimana tampak sepucat kain. Urk. Sambil mengeluarkan suara-suara yang tidak manusiawi dari tenggorokannya, mata Meng Jingze kembali jernih seolah-olah dia sedang mengalami kejernihan terakhir. Saat itulah dia melihat mimpi buruk yang 10 kali lebih menakutkan daripada mimpi terburuk selama hidupnya. Leluhur Dewa Kilin itu tetap diam seperti patung, sementara Yun Ce mengambang tepat di sampingnya, tidak terluka dan tidak tersentuh. Itu adalah hal paling konyol yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Ketidakpercayaannya segera digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Itu karena Yun Ce telah menenggelamkan cahaya jiwa ke dalam lautan jiwanya. Meng Jingze tanpa sadar mencoba melawan, tetapi raungan naga kuno menghancurkan semua energi jiwa yang berhasil dikumpulkannya. Itulah akhir perlawanan terakhirnya. Yun Ce menarik energi jiwanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memiliki jejak jiwa, tapi sekali lagi, siapa yang waras akan menyia-nyiakan jejak jiwanya pada sampah sepertimu. Meng Jianzu tanpa sengaja telah memberinya peringatan, jadi dia memutuskan untuk sedikit lebih berhati-hati. Baiklah. Sekarang, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Yun Ce mengibaskan seberkas energi mendalam samar ke arah Meng Jingze, dan energi itu sangat lemah sehingga tidak dapat melukai seorang praktisi yang baru saja memasuki jalan ilahi. Namun, itu cukup untuk memadamkan sisa-sisa kehidupan terakhir dari Dewa Setengah. Kakek Ze, baru sekarang Meng Jianzu akhirnya berhasil menemukan suaranya. Pupil matanya terus mengecil dan membesar dengan liar karena ketakutan. Namun, Meng Jingze tidak dapat lagi memberinya jawaban. Warna terakhir di matanya perlahan memudar. Sekarang giliranmu. Yun Ce menyilangkan tangannya dan menatap Meng Jianzu dengan geli. Jadi, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Meng Jianzu menegang sesaat sebelum merangkak menjauh dari Yun Ce dengan tergesa-gesa. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Energinya yang dalam tidak tersegel sama sekali, namun dia tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan. Kakinya gemetar hebat, sungguh ajaib kakinya tidak patah. Dia takut pada Yun Ce dan binatang buas yang telah menghancurkan Meng Jingze. Dia bahkan lebih takut pada kenyataan bahwa mereka ada di tempat yang sama. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada sesuatu yang benar-benar di luar pemahaman.
Yun Ce mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya sekali. Dewa Kilin Abisal segera mulai mundur hingga berada sekitar 3 kilometer dari keduanya. Kemudian, ia berbaring di lantai seperti hewan peliharaan yang patuh. Mengatakan bahwa Meng Jianzu bahkan tidak tampak seperti manusia setelah ini adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Bab 2032, Mencuri Jiwa. Membunuhmu secara langsung akan sedikit merepotkan. Yun Ce berpura-pura tampak bimbang, lagi pula, ayahmu meninggalkan jejak jiwa padamu. Jika aku membunuhmu, seluruh kerajaan dewa akan mengincarku. Ah, merepotkan sekali. Seolah-olah Yun Ce telah melemparkan sedotan kepadanya. Meng Jianzu segera mencengkeramnya seperti orang yang hampir tenggelam dan berteriak dengan suara serak, ya, benar. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku meninggalkan jejak jiwa padaku, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, memberimu apapun yang kamu inginkan, aku punya kristal jiwa, pil penghalus jiwa. Sungguh lucu melihat betapa pria itu ingin hidup. Oh benar, ada juga jubah ilahi pemecah jiwaku, aku bisa memberimu segalanya. Hah! Yun Ce mencibir dengan nada menghina, semua yang menjadi milikmu akan menjadi milikku jika aku membunuhmu, bukan? Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Meng Jianzu menggelengkan kepalanya dengan panik, ayahku, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yun Ce tiba-tiba terkekeh dan melangkah mendekati Meng Jianzu. Kekhawatirannya yang dibuat-buat menghilang begitu saja, hanya menyisakan seringai mengejek. Dia memandang rendah sang pangeran seperti sedang melihat badut dan berkata, Meng Jianzu, kamu benar-benar bodoh. Jika kamu mengatakan padaku bahwa Dewa Penenun Mimpi meninggalkan jejak jiwa di dalam dirimu dan tidak ada yang lain, maka mungkin aku benar-benar akan mengampuni nyawamu. Namun kamu begitu bodoh hingga kau mengatakan padaku dengan tepat bagaimana jejak jiwa ini bekerja. Yun Ce melanjutkan perlahan sambil menatap mata merah Meng Jianzu, jejak jiwa hanya akan mengirimkan suara dan gambar dari 10 napas terakhir hidupmu. Bahkan tidak mengirimkan pikiranmu. Jelas bahwa ayahmu sama sekali tidak peduli padamu. Lagi pula, Dewa Penenun Mimpi memiliki banyak keturunan. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan sampah sepertimu. Jika itu adalah adikmu, akan logis bagi Dewa Penenun Mimpi untuk memberikan 1/100 jiwanya untuk mengasuransikannya. Tapi kamu, bahkan 1/10.000 saja sudah terlalu banyak menurutku. Kata-katanya menusuk hati Meng Jianzu seperti siksaan terburuk di dunia. Setiap otot di wajahnya berkedut hebat karena malu, marah, dan terhina. Tahukah kamu betapa mudahnya menghapus jejak jiwa tingkat rendah seperti itu? Senyum Yun Ce semakin dingin, kamu mungkin adalah putra dewa terbodoh di seluruh abis ini. Meng Jianzu tidak peduli dengan makian Yun Ce saat ini. Dia hanya bisa memohon pada Yun Ce seperti anak ayam, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kamu, aku bisa melakukan apa saja, memberimu apa saja. Yun Ce menyipitkan matanya, benarkah? Apakah kamu sudah begitu gila sampai-sampai kamu tidak bisa mengubah caramu memohon agar aku membiarkanmu tetap hidup? Bukankah ayahmu mengajarkanmu cara bertahan hidup saat kamu menghadapi kematian yang pasti? Kematian yang pasti. Dia adalah putra seorang penguasa kerajaan dewa. Kapan dia pernah menghadapi situasi yang nyaris mengancam nyawanya? Bahkan di kabut tak berujung ini, Meng Jingze selalu ada untuk melindunginya dari yang terburuk. Jika ayahmu belum mengajarkan apapun padamu, Yun Ce menyilangkan tangannya seolah memberi isyarat bahwa dia tidak akan membunuh Meng Jianzu untuk saat ini dan mengejek, memohonlah padaku untuk mengajarimu cara hidup. Jika kamu cukup tulus, aku bisa mengajarimu 1 atau 2 trik. Mungkin itu berguna saat kamu pergi ke alam baka dan menghadapi musuh lain yang tidak mungkin bisa kamu kalahkan. Itu seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Meng Jianzu mendongak. Ini seharusnya menjadi momen yang paling memalukan baginya, tetapi matanya malah berbinar penuh harapan, tolong ajari aku caramu, Tuan. Sudut mata Yun Ce berkedut sekali. Tiba-tiba, dia merasa sedikit kasihan pada Meng Jingze. Bagaimana mungkin dewa tanpa mimpi bisa membesarkan seorang putra seperti ini? Jika Meng Jianzu bukan putra dari istri pertamanya, lupakan menanamkan jejak jiwa padanya, tidak mencekiknya sampai mati akan menjadi bukti betapa dia mencintai putranya. Huff! Yun Ce mendengus melalui hidungnya. Kamu tidak akan berada dalam situasi ini jika kamu seperti ini lebih awal, kan? Baiklah. Karena kamu putra seorang dewa telah merendahkan dirimu untuk memohon bantuanku, bagaimana mungkin aku tidak mengajarimu apa yang aku tahu? Sebagai penjahat utama yang telah menyusup ke abis sendirian untuk menghancurkan semuanya, Yun Ce yakin bahwa ekspresinya tidak kalah jahat dari penjahat manapun yang pernah ia lawan dalam hidupnya. Hanya ada satu cara agar seseorang dapat keluar dari skenario yang fatal dalam keadaan hidup, yaitu dengan membuktikan bahwa Anda lebih berguna saat hidup daripada saat mati, dan menyerahkan cukup banyak kelemahan sehingga mereka akan yakin bahwa Anda tidak akan kembali untuk menggigit mereka di masa mendatang. Mengerti? Aku mengerti. Yun Ce menjelaskannya seperti sedang mengajar anak berusia 3 tahun, jadi tentu saja Meng Jianzu mengerti maksudnya. Sekali lagi, tidak ada rasa malu atau enggan di wajah sang pangeran, hanya harapan yang lebih besar, aku bisa berguna. Aku putra seorang dewa. Jika kamu membunuhku, kamu hanya akan mendapatkan kepuasan dengan syarat.
Tapi jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberimu apapun yang dimiliki kerajaan ilahi penenun mimpi. Aku juga putra permaisuri. Aku benar-benar bisa memberimu apapun. Situasi dan harapan yang diberikan Yun Ce kepada Meng Jianzu tampaknya telah menjernihkan pikirannya secara signifikan. Bahkan kegagapannya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Yun Ce mencibir, kedengarannya cukup menarik, tapi di mana bagian terpentingnya, kelemahanmu. Jika kamu tidak memberitahuku kelemahanmu, bagaimana aku bisa yakin kamu tidak akan kembali menggigitku di masa depan? Seperti anjing yang baik, Meng Jianzu baru saja akan menanggapi permintaan Yun Ce ketika tiba-tiba, pemuda itu mencengkeram tengkoraknya dan mengancam dengan suara dingin dan gelap, tapi ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika apapun yang akan kamu katakan tidak cukup untuk meyakinkanku tentang ketulusanmu, maka aku akan menguji kekuatan genggamanku dengan kepalamu. Aura Yun Ce hanya seperti aura seorang master ilahi tingkat kedua, tetapi Meng Jianzu tidak meragukan kemampuan pemuda itu untuk menghancurkan kepalanya karena dia telah merasakan kekuatannya secara langsung. Bahkan jika bukan itu masalahnya, binatang buas jurang yang secara harfiah telah meratakan Meng Jingze menjadi panekuk daging masih ada di belakang mereka. Dia menelan ludah dan menelan kelemahan yang akan ditunjukkannya kepada Yun Ce. Akhirnya, dia memaksakan diri untuk mengungkapkan rahasia terdalamnya, Meng Jianyuan dibunuh olehku. Tatapan mata Yun Ce berubah dingin, kecewa, dan penuh nafsu membunuh. Meng Jianyuan. Dan siapa dia? Kamu pikir ini cukup untuk memuaskanku? Sepertinya kamu benar-benar ingin menguji kepalamu terhadap cengkeramanku. Tunggu. Biarkan aku yang menjelaskannya. Meng Jianzu begitu takut hingga ia jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya dengan liar. Ia tidak menyangka Yun Ce tidak tahu tentang Meng Jianyuan. Meng Jianyuan adalah anak dewa, dia adalah anak dewa penenun mimpi sebelumnya, sebelum Meng Jianxi. Semua orang mengira dia dibunuh oleh kerajaan dewa lain padahal kenyataannya, akulah yang membunuhnya. Ini benar-benar kelemahan terbesarku. Jika ayahku mengetahui tentang ini. Tidak, bukan hanya ayah. Seluruh kerajaan dewa penenun mimpi akan menyiksaku sampai mati. Meng Jianzu berbicara secepat yang ia bisa karena takut Yun Ce akan membunuhnya sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya. Sepertinya dia tidak berbohong. Jadi, dia pernah punya nyali untuk membunuh bukan hanya saudaranya sendiri, tetapi juga anak dewa kerajaannya untuk mendapatkan jabatannya. Tampaknya Meng Jianzu tidak sepenuhnya tidak berguna saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi padanya hingga dia menjadi seperti ini? Yun Ce langsung teringat pada anak dewa penenun mimpi saat ini, Meng Jianxi. Jawaban yang paling mungkin adalah bahwa Meng Jianxi adalah orang yang sangat cerdik dan kejam, dan dia telah mengerahkan segala upaya untuk menghancurkan Meng Jianzu yang dulu kejam dan ambisius. Sekarang dia bahkan tidak memiliki bayangan dirinya yang dulu. Tentu saja, hal ini wajar saja mengingat latarnya. Lupakan kerajaan dewa, pertikaian seperti itu biasa terjadi bahkan di negara di alam fana. Sayangnya, bukan itu yang ingin didengar Yun Ce dari Meng Jianzu. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kerajaan dewa penenun mimpi, bukan omong kosong ini. Tetap saja, dia memasang ekspresi tertarik dan bertanya, kamu membunuh mantan anak dewa penenun mimpi. Seorang pengecut sepertimu. Lain kali, silakan kencing di tanah dan lihat bayanganmu sebelum kau melakukan kebohongan yang tidak berdasar seperti itu. Retakan. Petir yang mematikan dan menghancurkan segera keluar dari tangannya. Meng Jianzu menjerit aneh dan mundur dari Yun Ce. Dia memohon dengan panik dan tidak jelas, aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu dapat memeriksa ingatanku jika kamu tidak percaya padaku. Saat dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba membelalak penuh harap sekali lagi, itu benar. Kamu bisa memeriksa sendiri ingatanku. Es surga bisa menghajarku jika ada bagian dari apa yang kukatakan bohong. Yun Ce mengangkat alisnya sambil menyembunyikan kekecewaannya. Dia bahkan belum menggunakan ajaran Ratu Iblis secara penuh, dan orang ini sendiri yang mengusulkannya. Namun, Ratu Iblis kerap menggunakan taktik ini untuk menekan musuh-musuhnya, dan taktik ini terbukti berhasil, bahkan di alam semesta yang sama sekali berbeda. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Dia hanya beruntung karena Meng Jianzu jauh lebih tidak punya nyali daripada harapan terendahnya. Petir itu sedikit berkurang intensitasnya saat Yun Ce mengamati Meng Jianzu sejenak. Kemudian, dia berkata, baiklah. Jika apa yang kamu katakan itu benar, jika kau dapat membuktikan kepadaku kegunaanmu dan memberiku kelemahanmu yang pasti, maka aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Lagi pula, siapakah yang tidak menyukai seorang sahabat dari kerajaan dewa yang pastinya tidak akan mengkhianatimu? Meng Jianzu menganggukkan kepalanya dengan gembira, silakan lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak akan berbohong jika hidupku ada di tanganmu, kan? Meng Jianzu menghampiri Yun Ce sebelum pemuda itu sempat bergerak. Ketika Yun Ce menggenggam tengkoraknya sekali lagi, ia membuka lautan jiwanya dan tersenyum patuh padanya, ini dia. Dengan kelemahanku ini, aku hanya bisa menuruti semua keinginanmu di masa depan, hehehe. Sang pangeran tidak merasa malu sedikit pun. Malah, ia yakin bahwa ini adalah keputusan paling tepat yang pernah diambilnya dalam hidupnya. Kebanggaan, kehormatan, rasa malu, kelemahan.
Semua itu tidak penting dibandingkan dengan hidupnya. Ditambah lagi, dia tidak seperti tunduk pada musuh. Tidak, dia tunduk pada monster sejati, monster yang bahkan bisa membuat binatang buas di jurang patuh padanya seperti anjing. Menurut Meng Jianzu, Yun Ce bisa saja membunuh Meng Jingze dengan tangan kosong, dan itu tetap tidak akan seseram leluhur Dewa Kilin yang menuruti perintah Yun Ce. Meng Jingze adalah seorang dewa setengah, dan bahkan dia tidak dapat bertahan hidup dari Yun Ce dan leluhur Dewa Kilin. Jika dia selamat, bukankah itu berarti dia, dalam arti tertentu, lebih unggul dari Meng Jingze? Hentikan omong kosongmu, gerutu Yun Ce dan menuangkan energi jiwanya dengan agak kasar ke lautan jiwa Meng Jianzu. Energi jiwanya tidak menemui perlawanan atau rintangan apapun, apalagi serangan balik. Sebaliknya, Meng Jianzu dengan sukarela mempersembahkan kenangan tentang dirinya yang membunuh Meng Jianyuan kepada Yun Ce. Pada saat ini, kilatan aneh melintas di mata Yun Ce. Pegangannya yang dalam melesat keluar dan langsung menembus lautan jiwa Meng Jianzu. Tentu saja, itu adalah pencarian jiwa pegangan mendalam. Cara terbaik dan tercepat untuk memperoleh informasi mendalam tentang kerajaan dewa, tentu saja, adalah dengan menjarah memori seorang tokoh penting. Ide itu telah mengakar di kepalanya sejak nama besarnya mengalami mutasi. Yun Ce tahu betapa idealisnya ide itu. Lupakan saja bahwa sudah cukup sulit untuk menemukan orang yang sesuai dengan kriteria itu, bahkan jika dia bertemu dengan seseorang, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Dan bahkan jika dia cukup kuat untuk mengalahkan mereka, orang seperti ini pasti sangat tangguh dalam tekad dan jiwanya. Tidak terpikirkan bahwa dia akan dapat menggunakan pencarian jiwa pegangan mendalam pada mereka. Dia telah lama meninggalkan ide tersebut sampai dia bertemu Meng Jianzu di pinggiran kabut tak berujung. Meng Jianzu merasa senang seperti anak laki-laki yang menemukan mainan saat melihat Yun Ce, tetapi dia tidak tahu bahwa Yun Ce jauh lebih gembira saat melihat Meng Jianzu. Rasanya seperti dia bertemu dengan Wu Guike versi abis. Di alam bawah, ada seni, pencarian jiwa, yang dapat secara paksa menarik ingatan seseorang karena jiwa setiap orang lemah. Meskipun seni tersebut dilarang keras oleh hukum seperti jejak budak, penggunaannya tidak pernah berhenti di tempat yang tidak dapat dijangkau cahaya. Pencarian jiwa pegangan mendalam juga termasuk dalam kategori ini. Secara teknis, teknik ini tidak merusak jiwa dan karenanya tidak termasuk dalam kategori seni terlarang. Namun, ketika seseorang telah mencapai alam jiwa ilahi dan mengalami transformasi kualitatif, mereka menjadi hampir mustahil untuk dicari jiwanya secara paksa. Itulah sebabnya mengapa pencarian jiwa adalah istilah yang hampir tidak ada di alam dewa. Hampir mustahil untuk menggunakan pencarian jiwa pegangan mendalam terhadap praktisi mendalam jalan ilahi. Sejauh ini, satu-satunya yang bisa mencuri kesadaran seorang ahli dengan paksa adalah jiwa Kaisar Iblis Nirvana milik Qiu Yao. Namun melawan ahli puncak seperti Long Bai dan Mo Bei Chen, bahkan dia hanya bisa menggunakan sihirnya saat jiwa mereka hampir memudar sepenuhnya. Itu karena apapun yang berhubungan dengan jiwa memiliki peluang besar untuk gagal. Dan begitu tekniknya gagal, pantulannya sangat mematikan. Meng Jianzu adalah seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah dan putra dewa dari kerajaan ilahi penenun mimpi, sebuah kerajaan yang terkenal karena penguasaan mereka atas energi jiwa. Secara logika, pencarian jiwa pegangan mendalam memiliki peluang keberhasilan terendah saat digunakan untuk melawannya. Namun, mencoba menyerbu lautan jiwa dengan paksa adalah satu hal, dan memasuki lautan jiwa yang menyambut energi jiwanya adalah hal yang lain lagi. Ketika Meng Jianzu mengundang energi jiwa Yun Ce ke lautan jiwanya dengan harapan bisa selamat dari kesengsaraan ini, ingatannya tidak lagi berada di tangannya. Pegangan yang dalam itu bagaikan badai yang menyapu bagian dalam jiwa Meng Jianzu dengan kecepatan tinggi. Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa menyedihkan dan pengecutnya Meng Jianzu, tidak mungkin dia tidak akan bereaksi terhadap situasi ini. Lautan jiwanya tiba-tiba berkumpul bersama, dan puluhan ribu sulur jiwa terbentuk dalam sekejap mata. Namun, pegangan mendalam Yun Ce tiba-tiba ditarik keluar dari lautan jiwanya sebelum dia bisa membentuk serangan. Yun Ce berada pada tahap di mana setiap langkah harus dijalani dengan sangat hati-hati. Dia sangat berhati-hati agar tidak membiarkan keserakahannya menguasai dirinya. Itulah sebabnya dia hanya menjara ingatan Meng Jianzu yang dangkal, ingatannya yang paling penting, dan ingatannya yang terbaru alih-alih mengambil semuanya. Setelah selesai, dia menyingkirkan telapak tangannya dari kepala Meng Jianzu dan berpikir sejenak. Meng Jianzu tidak bisa merasakan ada yang salah dengan jiwanya, tetapi dia benar-benar yakin bahwa Yun Ce telah melakukan sesuatu padanya. Sambil gemetar seperti daun dan merangkak menjauh dari Yun Ce, dia bertanya, "Apa? Apa yang telah kau lakukan padaku?" "Oh, tidak apa-apa." Yun Ce tersenyum lembut padanya. "Aku hanya menambahkan sedikit nilai pada kematianmu, itu saja." Tatapannya tampak tidak berbahaya, dan nadanya hangat. Namun, kata-katanya sangat kejam, "Sekarang, kamu benar-benar bisa beristirahat dengan tenang." "Kamu..." Meng Jianzu hanya bisa mengucapkan satu kata sebelum tangan Yun Ce mencengkeram lehernya. Energi gelap yang sangat dalam mengalir deras ke tenggorokannya dan mencegahnya untuk mengeluarkan suara manusia lagi seumur hidupnya. Sang pangeran hanya bisa menjerit kesakitan dan putus asa. Yun Ce melemparkannya tepat di bawah cakar terangkat Dewa Kilin dengan akurasi yang sempurna, dan
Ledakan. Cakar itu mendarat di Meng Jianzu tanpa ampun sedikit pun. Sebagian besar tulangnya hancur seketika, apalagi organ dalamnya. Dia masih hidup, tetapi jangankan melarikan diri atau melakukan perlawanan terakhir, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Satu hal yang membuktikan dia masih hidup adalah rangannya yang lemah lembut dan seperti amplas. Debu jurang menutupi siluet Yun Ce. Dia perlahan menghilang dari pandangan. 10, 9, 8, 1. Yun Ce melengkungkan jari kelingkingnya sedikit. Gemuruh. Setelah ledakan apokaliptik itu, darah dan kengerian Meng Jianzu terangkat bersama debu dan tanah. Putra dari Dewa Penenun Mimpi, Meng Jianzu, meninggal begitu saja. Yang dilihat ayahnya, Meng Kongchan, hanyalah pemandangan Dewa Kilin yang mengerikan menginjak-injaknya berulang kali sebelum menghancurkannya seperti seekor semut. Semua itu terjadi dalam 10 tarikan napas. Menurut Dewa Kilin di alam Dewa Kilin, leluhurnya terkenal di abis. Jadi, Meng Kongchan mungkin mengenalinya. Meng Jingze mungkin menjaga Meng Jianzu, tetapi sangat masuk akal jika leluhur Dewa Kilin akan mampu memusnahkan mereka berdua. Adapun mengapa mereka berani menjelajah begitu dalam ke kabut tak berujung, itu urusan Meng Kongchan. Dan karena Dewa Kilin adalah orang yang membunuh Meng Jianzu, mengapa dia pernah berpikir bahwa Yun Ce tertentu mungkin terkait dengan kematiannya. Namun, mengingat betapa tidak bergunanya Meng Jianzu, Yun Ce cukup yakin bahwa ayahnya bahkan tidak akan mengirim seseorang untuk menyelidiki kematiannya. Paling-paling, dia akan berpura-pura sedih di hadapan pengadilannya, dan itu saja. Meng Jianzu sama sekali tidak bernilai apapun. Setelah getaran dahsyat itu mereda, Yun Ce melangkah keluar ke tempat terbuka dan dengan santai berjalan kembali ke formasi teleportasi. Kemudian, ia kembali ke pinggiran kabut tak berujung. Astaga! Dia menyingkirkan formasi teleportasi dan memeriksa seberapa banyak daya yang telah digunakan oleh batu Dewa Dunia. Kemudian, dia menyimpannya. Dia sangat puas dengan informasi yang diperolehnya dari jiwa Meng Jianzu. Bahkan, dia sangat terkejut karena semuanya berjalan dengan baik. Berkat informasi itu, dia tahu persis apa yang akan dia lakukan selanjutnya.